Lain itu, sekarang dia memegang hati iblis Belimo. Dia bisa melukainya dengan serius kapan saja. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Bagaimanapun, di Soul Battlefield, tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya. Jiwanya harus kembali ke tubuh ini. Aku hanya khawatir waktu tidak akan menunggu kita. Ekspresi perwujudan menjadi serius. Sueli dan Yuru Meng telah tiba di Cloud Shadow. Mendengar ini, Yang Kai mengerutkan kening. Sebagai penguasa benua ini, sejak perwujudan berkata demikian, ia pasti merasakan sesuatu. Kedatangan Yuru Meng bukanlah masalah besar, tetapi sebenarnya itu adalah hal yang baik. Namun, Sueli membuat Yang Kai sakit kepala. Apakah kita perlu memancing Yuru Meng ke sini? Perwujudan bertanya. Yang Kai merenung sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Jangan beritahu dia tentang masalah ini untuk saat ini. Meskipun Yuru Meng sangat melindunginya di benua Eternal Heaven, Yang Kai masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Sebelum situasi di sini menjadi jelas, menariknya ke sini hanya akan menambah lebih banyak variabel. Hubungannya dengan Belimo tidak pernah baik. Jadi jika dia benar-benar melihat situasi Belimo saat ini, dia mungkin mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa bahkan jika masalah ini berhasil, Yang Kai tidak berencana untuk memberitahu Yuru Meng tentang hal itu. Jadi dia harus mengambil tindakan pencegahan. Siapa yang tahu kapan itu bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, sekarang kedua Saint Iblis telah tiba di Cloud Shadow. Hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan jalan mereka ke sini. Saat ini, itu tergantung pada berapa lama perwujudannya bisa menyembunyikan aura mereka. Berapa lama kamu bisa menunda mereka? Yang Kai bertanya. Perwujudan menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat menunda mereka. Hanya saja mereka sedang mencari Cloud Shadow dan akan tiba di sini dalam waktu 1 jam. Mendengar ini, wajah Yang Kai tenggelam. Saya khawatir sudah terlambat untuk pindah sekarang. Masih ada aura Belimo di sini. Jadi bahkan jika mereka mencoba bergerak, itu akan sia-sia. Saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa pertempuran antara Xuan Bing dan Belimo akan berakhir dalam 1 jam. Mereka berdua terdiam beberapa saat. Hanya hati iblis di tangan Yang Kai yang terus berdetak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa tubuh Belimo telah mendapatkan kembali sebagian dari kekuatan jiwanya. Segera setelah itu, sepasang mata berongga Belimo menjadi gesit, seolah-olah dia merasakan sakit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan erangan teredam. Saat penglihatannya terfokus, dia melihat Yang Kai berdiri di depannya dengan ekspresi waspada di wajahnya. Sebuah tangan telah menembus dadanya dan jantungnya dicengkeram erat, membuatnya mustahil untuk bernapas. Belimo, Yang Kai mengangkat alisnya. Aura jiwa setiap orang berbeda. Jadi Yang Kai secara alami dapat mengidentifikasi milik siapa jiwa yang baru terbangun ini. Namun, yang membuatnya merasa sedikit lega adalah perasaan yang dia rasakan dari jiwa Xuan Bing tidak hilang. Sepertinya seperti yang dikatakan Xuan Bing, merek jiwa telah dipindahkan ke Belimo. Ya, Belimo menggertakkan giginya dan menatap Yang Kai dengan tatapan berapi-api. Apakah itu berarti Xuan Bing sudah mati? Yang Kai menghela nafas lega. Tidak terlalu terkejut. Sebelumnya, bahkan Xuan Bing tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa melahap dan memiliki tubuh Belimo. Jadi hasil seperti itu sesuai dengan harapannya. Apakah kamu sangat kecewa? Belimo mencibir. Saya tidak bisa mengatakan saya kecewa. Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan ringan. Bagi saya, tidak masalah siapa yang hidup atau mati. Bagaimanapun, tidak satupun dari kalian adalah orang baik. Belimo menarik napas dalam-dalam. Dadanya yang penuh naik turun, menyebabkan luka di dadanya berkontraksi. Alisnya tidak bisa menahan sedikit pun ketika dia melihat ke bawah ke tangan Yang Kai dan bertanya, "Bisakah kamu menarik tanganmu sekarang? Tidakkah menurutmu tidak sopan memperlakukan wanita seperti ini? Kamu adalah Demon Saint. Kamu bukan wanita biasa." Yang Kai mendengus ringan, tetapi dia tidak bersikeras. Sebaliknya, seperti yang dia katakan, dia perlahan melepaskan hati iblis dan menarik kembali cakar naganya. Darah berceceran saat Belimo mengeluarkan erangan teredam. Wajahnya memucat. Sebelum dia bisa mengatur napas, Divine Sense Yang Kai bergerak. Belimo segera memeluk kepalanya dan meratap, mengangkat matanya dan memelototi Yang Kai. "Apa yang kamu lakukan?" Yang Kai berkata dengan ringan, "Mari kita lihat seberapa kuat Soul Brand itu." "Berhenti, apakah kamu ingin membunuhku?" Belimo berteriak saat dia berjongkok, tubuhnya gemetar. Yang Kai menatapnya dari atas. Ekspresinya dingin dan kejam. "Berhentilah bertingkah di depanku. Saya tahu bahwa bahkan jika saya memiliki merek jiwa, saya tidak akan dapat membunuh kamu. Tetapi itu tidak menghentikan saya untuk membuat kamu sakit. Ingat perasaan ini. Jika suatu hari kamu berani memiliki pikiran untuk menyakitiku, perasaan ini akan menemanimu sampai kamu mati."
Memang benar bahwa merek jiwa tidak bisa mengendalikan hidup atau mati Belimo. Tetapi itu bisa menahan gerakannya. Jika Belimo diserang oleh Yang Kai dengan ini dalam pertempuran hidup atau mati, dia pasti akan mati di tempat. Jelas bahwa Belimo merasa sangat tidak nyaman saat dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tubuhnya melepaskan niat membunuh yang tak terkendali. Tetapi karena dia takut, dia tidak berani bertindak. Yang Kai telah mendorong kekuatan merek jiwa secara maksimal. Tetapi dia tidak dapat mengambil nyawa Belimo. Hanya membuatnya berteriak lebih menyedihkan. Setelah beberapa saat, Yang Kai berhenti. Dia sudah menguji seberapa efektif merek jiwa ini. Dan meskipun agak berbeda dari apa yang dikatakan Xuan Bing sebelumnya, itu masih dapat diterima. Belimo terbaring di tanah seperti tumpukan lumpur. Terengah-engah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Matanya yang indah menatap kosong ke langit. Tidak bisa fokus untuk waktu yang lama. Seperti ikan di ambang kematian. Saat angin bertiup, hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh Belimo. Menyebabkan dia menggigil tanpa sadar sebelum dia sadar kembali. Melihat ke atas, Yang Kai berdiri di depannya. Menatapnya. Dia menoleh dan mengepalkan tinjunya. Matanya sedikit lembab. Sejak dia menjadi Demon Saint, dia tidak pernah mengalami penghinaan besar seperti itu. Pelacur Xuan Bing itu sebenarnya rela mengorbankan hidupnya untuk ini. Buka laut pengetahuan kamu. Saya perlu memperkuat merek jiwa saya. Yang Kai memerintahkan. Belimo tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tuli. Yang Kai tertawa dengan marah. Jangan bertingkah seolah kamu dipermalukan olehku. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu masih sangat menarik, jika kamu memprovokasi best heartku? Tanpa menunggu Yang Kai selesai berbicara, Belimo terhuyung-huyung berdiri dan menggigit bibir merahnya, penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Aku tidak akan mengulangi kata yang sama 2 kali, Yang Kai berkata dengan dingin. Belimo memejamkan matanya. Takut jika dia terus menatap Yang Kai, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Bagus, Yang Kai menyeringai dan mengirim Divine Sense-nya ke laut pengetahuan Belimo. Saya memperingatkan kamu. Jika kamu ingin memperkuat merek kamu, maka perkuatlah. Jika kamu berani mengorek rahasiaku, ratu ini akan melawanmu sampai mati. Belimo tiba-tiba membuka matanya. Yang Kai tertegun sejenak sebelum mengangguk. Jangan khawatir, saya tidak punya kebiasaan mengorek privasi orang lain. Mengatakan demikian, dia mulai bertindak. Belimo selalu waspada. Tetapi setelah menyadari bahwa Yang Kai benar-benar tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, dia santai. Karena merek di laut pengetahuan Belimo telah ditransfer melalui Xuan Bing, tidak dapat dihindari bahwa itu akan sedikit melonggar. Dan penguatan ini juga memastikan keteguhan merek. Setelah melakukan semua ini, Yang Kai berkata, saya membutuhkan tanda jiwa dari kamu. Saya yakin Yang Mulia dapat memenuhi permintaan ini. Bagaimana jika tidak memenuhi permintaan ini? Belimo bertanya dengan ekspresi jelek. Tidak masalah. Yang Kai tersenyum. Rumeng ada di benua Cloud Shadow. Aku bisa membawanya ke sini. Aku yakin dia akan senang berbicara denganmu. Ekspresi Belimo berubah drastis setelah mendengar ini. Dicap oleh merek jiwa Yang Kai di laut pengetahuannya bukanlah jalan buntu. Bagaimanapun, dia hanya perlu meluangkan waktu dan membayar harga tertentu untuk menghapus merek jiwa, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, jika Yu Rumeng tahu tentang masalah ini, itu akan berakhir. Dengan hubungannya dengan Yu Rumeng, Belimo memperkirakan bahwa dia akan lebih dari bersedia untuk menempatkan merek jiwa lain di laut pengetahuannya untuknya. Di antara 12 Saint Iblis, karena Yu Rumeng adalah seorang sucubus, kultivasi jiwanya adalah yang terkuat. Bahkan Huang Wuji harus mengakui bahwa jika dia dicap olehnya, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kebebasannya dan akan menjadi bidak catur di tangannya. Belimo tidak punya pilihan selain menanggapi ancaman ini dengan serius. Kebenciannya pada Xuan Bing meningkat menjadi ekstrim. Jika bukan karena pelacur itu yang mengungkapkan begitu banyak informasi, bagaimana Yang Kai bisa begitu berhati-hati? Menatap Yang Kai dengan penuh kebencian untuk waktu yang lama, Belimo tiba-tiba tersenyum dan berkata, tidak masalah jika aku memberimu tanda jiwaku. Bagaimanapun, bahkan jika kamu menghancurkan tanda jiwa itu, saya hanya akan sedikit terluka. Saya tidak akan benar-benar mati. Petik 2. Bahkan segumpal jiwanya telah dihancurkan oleh Ming Yue. Tetapi dia hanya terluka dan tidak akan mati. Bagaimana tanda jiwa dapat memengaruhi hidupnya? Aku tahu. Yang Kai tersenyum ringan. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Memang benar bahwa dia tidak bisa mengandalkan merek jiwa dan tanda jiwanya untuk mengendalikan hidup dan mati Saint Iblis. Tetapi dengan 2 asuransi ini, dia dapat memastikan bahwa Belimo tidak akan berani memainkan trik apapun di depan. Melihat dia bersikeras, Belimo juga dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Pada akhirnya, dia hanya mengangguk dan berkata, baiklah,
Seperti yang kamu inginkan. Tetapi kamu harus berjanji untuk memperlakukanku dengan baik. Jika tidak, ratu ini tidak akan menurut. Yang Kai berkata, jika kamu pikir jaminan saya berguna, lalu apa salahnya saya memberi kamu jaminan? Bei Limo tidak bisa membantu melengkungkan bibirnya. Sesaat kemudian, Yang Kai mengambil Soul Mark Bei Limo dan meletakkannya di Seven Colored Treasure Island. Baru saat itulah dia bersantai dan menoleh ke Bei Limo. Lebih baik jika kamu tidak mencoba menghancurkan merek jiwa itu. Saya akan memeriksanya sesekali. Jika saya menemukan kamu tidak patuh, saya akan membuat kamu memohon kematian. Oke, Bei Limo menjawab dengan enggan. Juga, Yang Kai membelai dagunya dan bergumam. Kamu dan aku tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Mendengar ini, Bei Limo mengedipkan matanya. Bulu matanya yang panjang berkibar beberapa kali. Apakah kamu tidak akan memberitahu Yu Rumeng? Itu urusanku. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bei Limo tidak bisa menahan memutar matanya saat dia menutup mulutnya dan terkikik. Aneh. Bukankah kamu memiliki teknik rahasia segel hati untuk menahannya? Kenapa kamu masih begitu waspada padanya? Bukan urusanmu, Yang Kai dengan dingin mendengus. Mata Bei Limo bersinar dengan cahaya yang tajam. Seolah-olah dia baru saja menemukan sesuatu. Tiba-tiba melihat Yang Kai mengulurkan tangannya ke arahnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Beri aku cincin luar angkasamu. Yang Kai menatap cincin di jarinya. Bei Limo tertegun sejenak sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu ingin merampokku? Kamu gila? Yang Kai hanya menoleh dan melihat perwujudannya. Temukan Rumeng. Ini dia. Bei Limo mengambil cincin itu dan melemparkannya ke Yang Kai. Wajahnya pucat karena marah. Yang Kai mengambil cincin itu dan menuangkan Divine Sense-nya ke dalamnya untuk memeriksanya. Merasa sedikit bersemangat. Cincin luar angkasa Demon Sein seharusnya memiliki banyak barang bagus. Itu pasti telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Memang ada banyak hal baik di sini. Dengan tumpukan kristal iblis dan harta karun iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga beberapa pakaian wanita. Beberapa di antaranya berwarna merah dan hijau. Beberapa di antaranya cukup terbuka. Beberapa di antaranya cukup halus. Yang Kai tidak bisa tidak berfantasi tentang seperti apa pakaian ini di tubuh Bei Limo. Itu pasti akan sangat menggoda. Berpikir begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya ke atas dan ke bawah. Bei Limo juga sepertinya tahu apa yang dia lihat dan mencibir dengan dingin. Sengaja atau tidak sengaja menyisir rambutnya ke belakang telinganya, mengungkapkan segudang pesona. Yang Kai menarik pandangannya dan terus mencari Space Ring. Dengan cepat menemukan apa yang dia cari. Myriad Demon Pill. Pil iblis segudang adalah sesuatu yang unik untuk wilayah iblis dan sangat berguna untuk ras iblis di atas alam Raja Iblis. Alasan mengapa Demon Rache memiliki begitu banyak petarung tingkat tinggi adalah karena efek Myriad Demon Pill tidak dapat diabaikan. Dan bahkan dapat dikatakan memainkan peran yang menentukan. Sebelumnya, dia juga telah menemukan banyak pil iblis segudang di benua yang hilang. Tetapi semuanya telah ditelan oleh perwujudannya, memungkinkan perwujudannya dengan cepat maju ke alam Half Saint. Namun, jalan dari Half Saint ke Demon Saint sangat panjang, dan jumlah energi yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Dengan kata lain, itu membutuhkan pil iblis segudang dalam jumlah besar. Tidak hanya perwujudan membutuhkan, tetapi dia juga memperkirakan bahwa dia membutuhkannya sekarang. Sebelumnya, dia tidak dapat mengkonsumsi Myriad Demon Pill karena sifat kekuatan tubuhnya bertentangan dengan Myriad Demon Pill, tapi sekarang berbeda. Kaisar Ki telah diubah menjadi Ki Iblis, jadi pil iblis segudang seharusnya sangat berguna baginya. Pada saat ini, dia secara alami harus merampok Bei Limo. Sebagai Saint Iblis, tidak ada seorang pun di seluruh wilayah iblis yang dapat mengancam keselamatannya. Jadi jika ada sesuatu yang baik, dia pasti akan membawanya. Yang Kai tidak tahu berapa banyak pil iblis segudang yang ada di cincin luar angkasa Bei Limo. Tetapi dia masih memiliki 10.000. Tidak perlu bersikap sopan padanya. Yang Kai menuangkan Myriad Demon Pills ke dalam space ring-nya sambil berteriak dengan tidak puas. Hanya itu yang kamu miliki? Wajah Bei Limo menjadi gelap. Apakah ini tidak cukup untukmu? Yang Kai menyeringai. Siapa yang tidak menginginkan terlalu banyak hal baik? Mengatakan demikian, dia meliriknya. Apakah kamu menyembunyikannya? Apa yang harus disembunyikan? Bei Limo berkata dengan marah. Saya telah membesarkan begitu banyak orang di bawah komando saya. Tidakkah saya perlu memakan mereka? Bukankah saya perlu memberi mereka penghargaan setiap tahun? Berapa banyak pil iblis segudang yang menurutmu dimiliki oleh Saint Iblis? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Yu Rumeng dan melihat berapa banyak pil iblis segudang yang dia miliki. Yang Kai hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa.
Karena dia sudah mengatakan begitu banyak, Beilimo mungkin tidak akan berbohong padanya. Lebih dari 10.000 pil iblis segudang sudah cukup untuk bertahan dan perwujudannya selama bertahun-tahun. Dia tidak mengambil semuanya tetapi malah memberi Beilimo 100 pil. Kemudian, Yang Kai mengeluarkan kristal iblis dari cincinnya. Kristal iblis tidak lagi berguna bagi Saint Demon. Jadi Beilimo tidak memiliki banyak di cincin luar angkasanya. Paling-paling, dia hanya memiliki beberapa miliar. Tetapi semuanya bermutu tinggi. Setelah kristal iblis adalah artefak iblis. Bagaimanapun, dia akan mengambil apapun yang berharga. Setelah beberapa saat, Yang Kai mengembalikan cincin luar angkasa ke Beilimo. Beilimo memeriksa kerugiannya dan mencibir. Kamu benar-benar sesuatu. Dalam waktu singkat ini, hal-hal baik di Space Ring-nya telah menyusut setidaknya setengah, yang setara dengan setengah dari akumulasi nilai hidupnya yang direnggut oleh Yang Kai. Sebelum Yang Kai bisa mengatakan apa-apa, perwujudannya tiba-tiba berteriak. Mereka ada di sini. Wajah Yang Kai menjadi dingin saat dia menatap Beilimo. Jangan katakan apapun yang seharusnya tidak. Beilimo mengerutkan kening dan dengan cepat mengerti siapa orang-orang ini. Dari kiri dan kanan, dua garis cahaya dengan cepat terbang dari cakrawala. Aura kedua Demon Saint terlihat jelas. Dan dengan beberapa swooshes, Yuru Meng dan Sueli muncul di dekatnya. Setelah melihat Beilimo di sini, mata Yuru Meng menyipit dan sosoknya berkedip, muncul tepat di depan Yang Kai. Menatap Beilimo, dia menoleh dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja, dia tidak bertanya pada Beilimo, melainkan Yang Kai, yang berdiri di belakangnya. Yang Kai tersenyum, aku baik-baik saja. Mendengar ini, hati Yuru Meng rileks, tetapi dia juga memasang ekspresi curiga di wajahnya. Karena Beilimo ada di sini, bagaimana Yang Kai bisa baik-baik saja? Setelah mengamatinya dengan cermat, dia menemukan bahwa Beilimo tampaknya telah terluka dan ada genangan darah di dadanya. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang telah melukai Beilimo? Ketika mereka berpisah di benua Eternal Heaven, dia tidak dalam kondisi yang menyedihkan. Sueli juga memiliki keraguan yang sama dengannya. Sepasang mata merahnya menatap Beilimo dan kemudian ke Yuru Meng. Sueli tertawa kecil saat bau samar darah mulai menyebar, bersama dengan aura berbahaya. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu? Suasana hati Beilimo sangat buruk saat dia memelototi Sueli dan berkata, jika kamu tertawa lagi, aku akan merontokkan gigimu. Sudut mata Sueli berkedut. Tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung wanita ini. Tetapi dia dengan cepat menarik senyumnya dan berkata, kamu sebenarnya tidak berhasil. Sungguh mengejutkan. Beilimo meliriknya. Mengapa kamu tidak mencoba? Sueli berkata, bagaimana kalau kamu dan aku bergabung? Kita bisa mendiskusikan milik siapa bocah ini nanti. Petik 2. Di sisi lain, Yuru Meng tampak ingin melindungi Yang Kai. Dengan kekuatannya sendiri, akan sulit untuk menghadapinya. Kecuali dia bisa menyeret Beilimo bersamanya. Dengan 2 lawan 1, salah satu dari mereka akan bisa menjerat Yuru Meng sementara yang lain akan bisa menyeret Yang Kai pergi. Yuru Meng tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yuru Meng menjadi dingin dan ki iblis di tubuhnya melonjak. Membuatnya tampak seperti jika Sueli dan Beilimo benar-benar berani menyerang. Dia akan melawan mereka sampai mati. Tanpa diduga, Beilimo terkekeh dan berkata, jika kamu ingin bertarung, lakukan saja. Saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Sueli dan Yuru Meng menatapnya dengan bingung. Sueli mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Jawaban ini terlalu mengejutkan. Dengan sepotong daging yang begitu besar di depan mereka, bagaimana mungkin Saint Iblis tidak tergoda? Beilimo sebenarnya mengatakan dia tidak akan ikut campur. Apakah ada yang salah dengan otak wanita ini? Kenapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Beilimo berkata dengan ringan. Karena, saya tidak ingin menyinggung Bos Huang. Sueli menjadi semakin bingung. Apa hubungannya dengan Bos Huang? Setelah mengatakan ini, dia terkejut dan melihat sekeliling. Apakah Bos Huang ada di sini? Mengapa Bos Huang ada di sini? Beilimo tertawa ringan. Hanya saja Bos Huang mengatakan sebelumnya bahwa jika bocah ini benar-benar menjadi anggota ras iblis, dia akan dapat mempertahankan kesempatan itu. Sekarang dia memiliki kualifikasi. Sueli mengerutkan kening. Bukankah anak ini manusia? Kapan dia menjadi anggota Demon Raceku? Yuru Meng juga bingung. Saat mereka berdua bingung, Yang Kai melangkah keluar dari belakang Yuru Meng. Saat kakinya mendarat, Demonic Ki melonjak dari tubuhnya dan Demonic Ki melonjak ke langit. Sueli tercengang. Yuru Meng juga menatap kosong ke punggung Yang Kai. Matanya yang indah berkilat gembira. Adegan di depannya tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Yang Kai telah sepenuhnya jatuh ke jalan iblis. Bahkan jika dia benar-benar berasal dari batas bintang dan adalah manusia,
Itu bukan masalah besar. Hanya ras iblis yang bisa memiliki ki iblis murni dan menghasilkan fluktuasi ki iblis yang begitu kuat. Ini adalah hal yang hebat bagi Yang Kai. Sebelumnya, dia khawatir tentang apa yang akan terjadi jika Yang Kai jatuh ke tangan Demon Saint lainnya. Tetapi sekarang setelah dia menjadi bagian dari Demon Rache, semua masalah terpecahkan. Tidak ada yang berani mengabaikan kata-kata Huang Wuji. Bagaimana dengan itu? Apakah saya sekarang anggota dari Demon Rache? Yang Kai menatap Sueli dan bertanya dengan ringan. Ekspresi Sueli berubah beberapa kali sebelum Divine Sense-nya tiba-tiba melonjak dan dia mengirim transmisi suara ke Bei Limo. Bei Limo segera mencibir. Jangan mencoba menipu saya. Saya tidak ingin menyinggung Bos Huang. Wajah Sueli menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan bahwa Bei Limo sebenarnya adalah orang gila. Dia diam-diam mengirim transmisi suara padanya. Tetapi dia benar-benar berhasil menembus lapisan kertas jendela itu. Ini membuatnya merasa agak malu. Sueli, apalagi yang kamu inginkan? Teriak Yu Rumeng. Meskipun Bei Limo tidak mengatakannya secara eksplisit, makna di balik kata-katanya jelas. Sueli mungkin tidak mau menyerah dan ingin menyeret Bei Limo bersamanya untuk menangkap Yang Kai. Bagaimanapun, hanya mereka bertiga yang tahu bahwa Yang Kai telah menjadi iblis. Jadi ketika saatnya tiba, Yu Rumeng tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Setelah perbuatan itu dilakukan dan kesempatan Yang Kai diambil, Huang Wuji tidak akan mengatakan apa-apa. Ekspresi Sueli menjadi canggung. Saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada kamu. Bagaimana saya bisa memiliki niat jahat? Yu Rumeng tidak mengeksposnya dan hanya berkata dengan dingin. Tidak ada yang perlu diberi selamat. Ini adalah pertemuan kebetulan Yang Kai. Ini adalah benua Cloud Shadow saya. Kamu harus pergi kemanapun kamu ingin pergi tetapi di sini. Saya akan memberitahu Bos Huang tentang transformasi iblis Yang Kai. Dan hasil akhirnya akan diputuskan olehnya. Sueli mengangguk dan berkata, aku harus memberitahunya. Setelah mengatakan ini, dia memandang Yang Kai dengan sedikit penyesalan dan perlahan menggelengkan kepalanya sebelum berubah menjadi seberkas cahaya darah dan melonjak ke langit. Bei Limo tidak mau bekerja sama. Jadi dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Yu Rumeng sendirian. Jika dia benar-benar berselisih dengannya, itu tidak akan ada gunanya baginya. Yang Kai memang diberkati dengan peluang besar, tetapi akan butuh waktu lama baginya untuk benar-benar dewasa. Dan setelah bertahun-tahun, dia mungkin dapat menemukan peluang lain. Menatap ke arah dia pergi. Setelah memastikan bahwa Sueli benar-benar pergi, Yu Rumeng menoleh ke Bei Limo dan bertanya dengan hati-hati, apa yang kamu rencanakan kali ini? Sikap Bei Limo hari ini benar-benar menarik. Dengan hubungan mereka, tidak mengherankan jika dia setuju dengan Sueli. Bei Limo sebenarnya tidak bermaksud melakukan apapun pada Yang Kai. Jika Bei Limo bersikeras, hal hari ini akan sulit. Ini membuat Yu Rumeng benar-benar bingung. Apa yang membuat Yu Rumeng merasa lebih sulit adalah bahwa Bei Limo jelas telah berada di sini untuk sementara waktu. Dengan kemampuannya, mengapa dia tidak menyerang Yang Kai? Dia tidak percaya bahwa itu hanya karena kata-kata Huang Wuji yang membuat Bei Limo takut. Meskipun Huang Wuji adalah yang terkuat di antara banyak Saint Iblis, Bei Limo juga seorang Saint Iblis. Dan dia bukan bawahan Huang Wuji. Bagaimana dia bisa begitu patuh? Samar-samar, Yu Rumeng merasa bahwa hal-hal hari ini sedikit tidak biasa. Aku tidak punya ide buruk. Bei Limo terkekeh, menatap Yang Kai dengan mata cerah, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Aku baru saja jatuh cinta pada anak ini, bukan? Udara lembut dan manis itu membuat Yang Kai merasa merinding. Yu Rumeng mencibir dan berkata, apakah itu benar-benar masalahnya? Itu tidak mungkin palsu. Bei Limo mengangkat dagunya dan menatap Yu Rumeng dengan provokatif. Jika bukan karena kamu datang dengan cepat, aku khawatir aku dan dia telah melakukan hal yang baik. Oke, Yu Rumeng balas dendam, dan melambaikan tangan kosongnya. Jika kamu benar-benar memiliki niat ini, mengapa saya tidak memenuhi keinginan kamu? Di sini, dengan langit dan tanah sebagai tempat tidur, saya melihat bagaimana kamu mencapai hal-hal baik. Setelah berbicara, dia menoleh dan menatap Yang Kai dan berkata, jangan lihat wanita yang begitu tua dan belum mengalami makanan seorang pria. Jika kamu benar-benar dapat menjatuhkannya, itu akan dianggap sebagai keuntungan yang baik. Yang Kai sedikit berkeringat, agak terdiam. Bei Limo membalas dan mencibir. Kamu sepertinya telah dilembabkan oleh seorang pria. Keduanya tiba-tiba menatap dengan mata besar, dan tidak ingin satu sama lain menang. Di bawah tabrakan aura Santo Iblis, bahkan warna dunia berubah sedikit. Namun, Bei Limo terluka. Dia agak menderita dalam kompetisi momentum seperti itu. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi pucat, dan dengan lambaian lengan bajunya, pandangan Yu Rumeng terhalang.
Dan dia dengan dingin mendengus. Masalah hari ini. Kamu berutang budi padaku. Aku akan menyelesaikan akun denganmu di lain hari. Setelah berbicara, dia berbalik dan terbang. Dia pergi. Dan Yang Kai tidak bisa membuatnya tinggal. Dia hanya bisa melihatnya pergi. Dia mengambil keputusan secara diam-diam. Setelah beberapa saat, dia akan pergi ke benua Proud Snow untuk melihatnya. Tidak membiarkan Bei Limo memecahkan merek jiwa ilahi di laut pengetahuannya. Meskipun merek jiwa tidak dapat mengendalikan hidup dan mati Bei Limo, itu mungkin berguna pada saat-saat kritis. Ketika Bei Limo pergi, Yang Kai dan Yu Rumeng adalah satu-satunya yang tersisa di tempat yang sama. Sejak Bei Limo pergi, perwujudan itu tenggelam diam-diam ke tanah. Berdiri diam berpikir sebentar. Yu Rumeng menoleh untuk melihat Yang Kai. Mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang wanita itu lakukan padamu?" Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak melakukan apa-apa." "Lalu mengapa dia terluka? Siapa yang menyakitinya?" "Saya tidak tahu. Seperti itu ketika dia datang." Yu Rumeng menatapnya dalam-dalam, seolah melihat jauh ke dalam hatinya. Yang Kai juga menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Yu Rumeng menghela nafas pelan, melangkah maju, dan memegang tangan Yang Kai, dengan lembut berkata, "Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu denganku di sini." Yang Kai memeluknya dan tersenyum sedikit. "Saya tidak khawatir. Tetapi kamu, saya telah membuat kamu banyak masalah kali ini." Sebelum dia selesai berbicara, Yu Rumeng menutup mulutnya dengan tangannya. Matanya yang seperti air menatapnya, dan bibir merahnya terbuka dengan ringan. "Antara kamu dan aku, apakah kamu masih perlu mengatakan ini?" Saling memandang sejenak, Yang Kai mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya. Bulu mata Yu Rumeng menjentikkan 2 kali, dan perlahan menutup matanya. Lengannya melingkari leher Yang Kai, dan dadanya yang montok sedikit berubah bentuk ketika ditekan di dada Yang Kai. Setelah waktu yang lama, bibir mereka pecah. Yang Kai meraih Yu Rumeng dan berbisik, "Ayo kembali ke istana." Ketika perwujudan yang bersembunyi di tanah bergerak, Yang Kai memiliki angin bertiup di wajahnya, dan dia kembali ke istana kota Cloud Shadow bersama Yu Rumeng. Di istana, banyak Raja Iblis khawatir. Transformasi benua Eternal Heaven tidak terduga. Tidak ada yang mengharapkan Half Saint di bawah 12 Saint Iblis berpartisipasi dalam perang. Dan sebanyak selusin Half Saint terluka. Iblis-iblis itu membunuh hampir 100 juta orang. Tetapi pemenang terakhir adalah Raja Agung mereka. Jika itu adalah kesempatan umum maka tidak apa-apa. Tetapi tidak mudah untuk menjaga kesempatan yang bahkan Half Saint perjuangkan dengan putus asa. Saint Iblis tidak dapat mengabaikannya. Dikejar oleh semua Saint Iblis dan Half Saint, Raja Agung mereka tidak memiliki jalan keluar. Di antara mereka, yang paling menyedihkan adalah 3 Raja Iblis peringkat tinggi dari benua dataran biru. Tu Qialuo, Baza dan Guli telah menyerahkan tanda jiwa ilahi mereka, dan mereka berbagi hidup dan mati dengan Yang Kai. Jika ada kecelakaan dengan Yang Kai, mereka bertiga juga tidak akan terhindar. Dalam beberapa hari ketika mereka dievakuasi dari benua Eternal Heaven dan kembali ke Cloud Shadow, ketiganya sedih setiap hari dan berdoa lebih tulus agar Yang Kai aman dan sehat daripada orang lain. Saat ini, Yin, Kesen, Lao Ke dan yang lainnya berkumpul dengan ketiganya. Bukan untuk memantau mereka, tetapi untuk menilai hidup dan mati Yang Kai berdasarkan 3 keadaan mereka. Jika mereka mati tiba-tiba, itu berarti Yang Kai telah mengalami kecelakaan. Karena mereka masih hidup, itu berarti Yang Kai juga selamat. Aula itu sunyi untuk waktu yang lama, dan diselimuti suasana yang membosankan. Pada saat ini, gelombang kekuatan aneh tiba-tiba datang dari luar, dan sekelompok Raja Iblis mendongak. Detik berikutnya, mereka secara bersamaan berdiri dan melihat sosok yang melangkah masuk dari luar dengan kaget. Mata mereka melebar. Lao Ke menggosok matanya dengan kuat, karena takut berhalusinasi. Raja Agung, 3 dari benua dataran biru sudah bergegas, dengan ekspresi kegembiraan dan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan, dan berkata, "Kamu kembali." Lao Ke menunggu beberapa orang lain untuk bereaksi, dan buru-buru melangkah maju untuk melihatnya. Tetapi segera, sekelompok Raja Iblis melihat Yu Rumeng memegang tangan Yang Kai, dan mereka semua tidak bisa menahan untuk menelan air liur mereka dan menurunkan mata mereka. Titik. Yang Kai melihat sekeliling, lalu tersenyum sedikit. "Kamu semua kembali. Ah, tidak ada yang salah dengan raja ini. Jadi mengapa kamu tidak melakukan apapun yang kamu inginkan?" Setelah selesai berbicara, dia berjalan langsung melalui aula utama dan berjalan menuju aula belakang. Meninggalkan sekelompok Raja Iblis berpangkat tinggi saling memandang. Semua bertanya-tanya, bukankah Raja Agung sedang dikejar oleh para Saint Iblis dan Half Saint? Bagaimana bisa ada perasaan santai seperti itu? Di belakang kerumunan,
Sepasang mata hampa yang tampaknya telah kehilangan jiwa mereka menatap punggung Yang Kai. Secara bertahap bersinar dengan cahaya dingin. Di dalam ruangan, Yang Kai melemparkan Yu Rumeng ke bawah. Dan di bawah tatapan terkejut Yu Rumeng, dia melompat ke depan dan menekannya di bawah tubuhnya. Sambil menopang kepala Yu Rumeng dengan satu tangan, dia menciumnya lagi. Tangan lainnya naik di sepanjang celah pakaian perut bagian bawah, memegang massa yang lembut dan elastis. Yu Rumeng ingin berbicara beberapa kali, tetapi napas berat Yang Kai menghalangi punggungnya. Perlahan-lahan, aliran panas melonjak dari jantung dan perut bagian bawahnya, membuat Yu Rumeng sedikit bingung dan tergila-gila. Suara menusuk datang, pakaian hancur, dan Yang Kai membuangnya dari tempat tidur. Dalam waktu singkat, tubuh yang sempurna terkena udara. Warna putihnya seperti porselen yang paling indah. Kulitnya bisa rusak karena pukulan. Perut bagian bawah yang rata bebas dari lemak. Kaki ramping tanpa sadar terjerat dengan satu tangan. Meliputi lokasi yang paling pribadi. Dia sedikit malu ketika mencoba untuk menolak. Leher Yu Rumeng sedikit memerah. Daun telinganya yang halus juga merah. Matanya yang indah seperti genangan air yang terganggu. Dan napasnya cepat. Pakaian Yang Kai sendiri dengan cepat berubah menjadi tumpukan pecahan. Tubuh panas yang berapi-api itu kusut bersama. Dan satu sama lain dapat merasakan detak jantung yang keras satu sama lain. Tanpa terlalu banyak foreplay, ketika Yang Kai membungkuk, sebuah tangan giok memblokir dadanya dan menghentikan momentum serangan Yang Kai. Mata indah Yu Rumeng menatapnya dengan samar, dengan sedikit memohon. Dengan mata saling berhadapan, wajah Yang Kai tenang. Tetapi Yu Rumeng bisa merasakan ketangguhan dan tekadnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, dia dan Yang Kai telah akrab satu sama lain. Tetapi setiap kali tidak ada kemajuan yang sebenarnya. Karena setiap kali dia mengendalikan emosinya pada saat terakhir. Tapi kali ini jelas berbeda dari sebelumnya. Dan dia tidak tahu apa yang berbeda. Tapi dia merasa jika dia melakukan hal yang sama kali ini, dia mungkin kehilangan sesuatu. Setelah waktu yang lama, Yu Rumeng menghela nafas sedikit, dan tangan giok yang menghalangi dada Yang Kai perlahan-lahan menarik kembali, menoleh sedikit, dan menutup matanya. Yang Kai tidak ragu-ragu, dan melangkah maju, langsung merasa bahwa dia dikelilingi oleh kehangatan dan kelembaban. Ketika suaranya keluar, Yu Rumeng mengatupkan bibir merahnya dan mengepalkan spray dengan tinjunya. Yang Kai jelas merasakan hawa dingin naik dari perut bagian bawahnya, mengalir langsung ke pikirannya, dan laut pengetahuan bergetar dalam sekejap, hampir membuatnya pingsan saat ini. Dia dengan cepat menstabilkan pikirannya, dan ada ketakutan yang tersisa di wajahnya. Kejutan di laut pengetahuan tidak berhenti, tetapi menjadi lebih ganas. Namun, dia memiliki lotus pemanasan jiwa di laut pengetahuannya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang kecelakaan apa yang mungkin terjadi pada jiwa ilahinya. Tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan besar meledak di laut pengetahuan, membanjiri laut pengetahuan, yang membuat Yang Kai merasa bahwa kekuatan jiwa ilahinya meningkat, dan kecepatannya menakutkan. Hampir tidak ada akhir untuk pertumbuhan ini, dan ada kecenderungan untuk meledakkan seluruh laut pengetahuan. Ini mengejutkan Yang Kai. Bisikan seperti mimpi terdengar di telinganya. Yang Kai melihat ke bawah, dan melihat setetes air mata menggantung dari sudut mata Yu Rumeng. Tetapi dengan senyum di wajahnya dan bibir merahnya menggeliat. Ketika giginya sedikit terbuka, suku kata aneh keluar dari bibir merah, memainkan suara alam yang indah. Suara itu sepertinya memiliki kekuatan magis, berubah menjadi tangan kecil yang tak terlihat, dengan lembut membelai laut pengetahuannya, sehingga turbulensi laut pengetahuan perlahan menjadi stabil. Laut pengetahuan masih berkembang, dan Yang Kai tercengang oleh peningkatan tiba-tiba dalam kekuatan jiwa ilahi. Tetapi dengan bantuan suara Yu Rumeng, Yang Kai secara bertahap menjadi tenang dan perlahan-lahan merasakan pertumbuhan kuat dari jiwa ilahinya. Ketika dia menerobos ke alam Kaisar Orde Ketiga, jiwa ilahi Yang Kai telah mengalami peningkatan yang eksplosif. Tetapi dibandingkan dengan situasi saat ini, peningkatan ini bukanlah apa-apa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia menerobos penghalang terakhir dengan Yu Rumeng, dia akan mendapatkan manfaat yang begitu besar. Meskipun ini tidak terduga, itu juga masuk akal. Yin primordial perawan dari seorang wanita yang telah berhasil mengolahnya biasanya mengandung jenis kekuatan khusus. Semakin kuat seorang wanita, semakin besar kekuatan ini secara alami. Ada banyak teknik kultivasi di dunia ini yang mengandalkan kekuatan ini untuk berkultivasi. Tetapi pengumpulan yin untuk suplemen yang semacam ini biasanya sangat jahat. Jadi nasib seorang wanita yang digunakan sebagai tungku manusia biasanya cukup menyedihkan. Seni unifikasi gembira yin yang Kai dan Su Yan mirip dengan ini. Tetapi seni penyatuan gembira yin yang bukan hanya teknik kultivasi sederhana,
tetapi teknik kultivasi ganda. Keduanya dapat memperoleh beberapa manfaat dari tubuh orang lain melalui kultivasi ganda. Jadi dari perspektif tertentu, seni penyatuan kegembiraan yin yang adalah teknik kultivasi ganda ortodoks, bukan yang jahat. Yuru Meng adalah Saint Iblis, jadi kekuatan yin primordialnya sangat menakutkan. Ketika penghalang itu terkoyak, kekuatan yin primordialnya yang terakumulasi di tubuhnya sepanjang hidupnya dilepaskan, memungkinkan Yang Kai untuk menyerapnya, memungkinkan jiwa ilahinya tumbuh pada tingkat yang mencengangkan. Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa Yuru Meng adalah seorang sucubus. Jadi manfaat yang dibawa kekuatan yin primordialnya kepada Yang Kai bukanlah fisik, tetapi jiwa ilahi. Laut pengetahuan Yang Kai terus berkembang, tetapi dia tidak merasa tidak nyaman. Bisikan seperti mimpi bergema di telinganya, menyebabkan keadaan pikirannya menjadi tenang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah keadaan yang sangat aneh, menyebabkan Yang Kai merasa seperti dia terus-menerus berkeliaran, berharap dia bisa terus seperti ini sampai akhir zaman. Namun, akan selalu ada akhir dari segalanya. Ketika laut pengetahuannya berkembang menjadi lebih dari 3 kali ukuran aslinya, kekuatan yang diperolehnya dari tubuh Yuru Meng secara bertahap dicerna dan bisikan secara bertahap mereda. Karena lotus pemanasan jiwa, jiwa Yang Kai selalu lebih kuat dari kultivasinya sendiri. Ketika dia menerobos ke alam Kaisar Orde Ketiga, Yang Kai merasa bahwa meskipun kultivasi jiwanya sedikit lebih rendah dari Half Saint, itu masih bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam Kaisar Orde Ketiga biasa atau Raja Iblis tingkat tinggi. Pada saat ini, peningkatan kekuatan 3 kali lipat telah membuang semua Half Saints dari peta. Di dunia ini, selain Saint Iblis, mungkin hanya ada Kaisar Agung yang lebih kuat darinya dalam hal kekuatan jiwa ilahi. Pertumbuhan yang cepat dari kekuatan jiwa ilahinya membuatnya lebih peka terhadap sekelilingnya, memberinya perasaan kelahiran kembali yang lengkap. Saat dia memeriksa dirinya sendiri dengan penuh minat, dia tiba-tiba mendengar erangan lembut. Baru saat itulah Yang Kai kembali sadar dan melihat ke bawah. Hanya untuk melihat Yuru Meng menatapnya dengan agak kesal. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah, dan sudut matanya sedikit basah. Saat mata mereka bertemu, Yuru Meng mengalihkan pandangannya, menggigit bibir merahnya, dan dengan kejam mencubit pinggang Yang Kai. Yang Kai mendesis dan membungkuk untuk mencium air mata dari sudut matanya. Yang Kai dengan lembut bergegas ke depan. Pada saat ini, yang berada di bawahnya bukanlah salah satu dari 12 Saint Iblis, tetapi seorang wanita yang baru saja dihancurkan. Dibandingkan dengan Yang Kai, seorang veteran berpengalaman, Yuru Meng hanyalah bunga yang lembut, dan dia telah disiksa sampai mati. Selama 3 hari 3 malam berikutnya, dia tidak meninggalkan kamarnya. Ini adalah masalah yang sangat tidak masuk akal. Tidak sampai 3 hari kemudian, di sebuah ruangan yang penuh dengan aura dekaden, Yang Kai perlahan membuka matanya. Di lengannya, rambut Yuru Meng berantakan saat dia berbaring di dadanya, seperti anak kucing kecil yang menemukan posisi paling nyamannya. Napasnya stabil saat dia terus tidur. Untuk Demon Saint, ini adalah kejadian yang sangat langka. Pada tingkat kultivasinya, dia pada dasarnya bisa pergi tanpa tidur atau istirahat. Tetapi setelah 3 hari 3 malam, ini dan itu, dia masih merasa lelah. Bahkan lebih lelah daripada ketika dia bertarung dengan Demon Saint lainnya. Tangannya yang besar dengan lembut membelai punggungnya yang T, E, L, A, N, J, A, N, G, menyebabkan lekukan yang menggetarkan jiwa muncul di antara punggung dan pantatnya. Yang Kai menahan dorongan di dalam hatinya dan diam-diam menarik salah satu tangannya dari bawah tubuh Yuru Meng. Setelah berdandan, Yang Kai berjalan keluar dari kamarnya dan memasuki halaman. Di halaman, ada jembatan kecil dan air yang mengalir, taman batu, dan beberapa pohon buah yang tidak dikenal. Pada saat ini, ketika bunga-bunga bermekaran, bunga-bunga merah muda tergantung di cabang-cabangnya, memberikan perasaan lembut dan lembut. Yang Kai berdiri di bawah pohon dengan tangan di belakang punggungnya, menatap langit dengan pandangan hilang di matanya. Saya benar-benar berhasil. Ru Meng sebenarnya tidak mencoba menghentikanku, bahkan dengan 3 hari 3 malam absurditas dari sebelumnya. Yang Kai masih tidak percaya bahwa dia benar-benar telah menembus garis pertahanan terakhir dengan Yuru Meng dan sepenuhnya mendudukinya. Kata-kata Bei Limo dan Ming Yue sebelumnya membuatnya sedikit banyak waspada terhadap Yuru Meng. Kali ini juga semacam ujian. Jika Yuru Meng masih menolaknya, maka dia harus merencanakan dengan hati-hati di masa depan. Dia tidak pernah berpikir bahwa prosesnya akan begitu mulus. Mungkinkah Bei Limo dan Ming Yue keduanya salah? Bagi seorang wanita yang mau merasakan pengalaman pertama dengannya, ini tidak diragukan lagi berarti bahwa wanita ini tidak memiliki keraguan tentang dia. Jika tidak, bagaimana dia bisa bercanda tentang kepolosannya? Dibandingkan dengan ini, yang mengejutkan Yang Kai adalah sikapnya saat itu benar-benar pantang menyerah. Jika ini di masa lalu,
Itu tidak mungkin. Di masa lalu, selama Yu Rumeng menunjukkan sedikit perlawanan, dia tidak akan memaksanya. Tetapi 3 hari yang lalu, dia berpikir bahwa dia bisa membawanya atau berpisah dengannya. Tampaknya setelah menjadi iblis, temperamennya telah mengalami beberapa perubahan. Untungnya, efeknya tidak terlalu besar. Jika tidak, Yang Kai akan merasa seperti dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ci, sebuah suara lembut terdengar, disertai dengan teriakan lembut, mati. Tajam meledak dari punggungnya dan Yang Kai tiba-tiba berbalik dan mengarahkan jari-jarinya ke depannya. Menangkap pedang panjang di antara kedua jarinya. Hanya 3 inci dari matanya. Pemilik pedang panjang berjuang beberapa kali tetapi tidak dapat mengambil senjatanya. Sambil menggertakkan giginya, dia melemparkan pedangnya ke samping dan mengirim serangan telapak tangan ke arah Yang Kai. Kaisar Qi melonjak dan aroma bunga memenuhi udara. Yang Kai merasa seolah-olah dia ditampar oleh bunga yang indah alih-alih telapak tangan giok. Yang Kai melangkah maju dan bergegas ke jangkauan serangan lawannya, menyebabkan lawannya melompat ketakutan. Terperangkap lengah, Yang Kai meraih pergelangan tangannya, menyebabkan ki iblisnya berfluktuasi saat dia langsung kehilangan kemampuan untuk melawan. Melihat wanita di depannya, Yang Kai menghela nafas ringan. Dia tahu bahwa setelah mendapatkan kesempatan Kaisar Agung, hidupnya pasti tidak akan baik. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang keluar dan menemukan masalah dengannya adalah Li Siqing. Pada saat ini, mata indah Li Siqing benar-benar merah saat dia menatap Yang Kai dengan kebencian. Li Siqing yang biasanya pemalu sekarang dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan pedang panjangnya disita dan pergelangan tangannya ditangkap, Li Siqing tidak dapat menggunakan Kaisar Qi-nya dan tidak dapat melepaskan diri dari genggaman Yang Kai. Tangannya yang lain mengepal dan meninju dada Yang Kai tanpa ragu-ragu. Menggertakkan giginya saat dia berteriak, "Bunuh kamu. Aku akan membunuhmu." Yang Kai menatapnya dengan tenang, membiarkannya meninju dadanya. Tetapi dia tidak dapat menggunakan Kaisar Qi-nya. Jadi ini tidak berbeda dengan menggaruk gatal. Setelah beberapa saat, Yang Kai bertanya, "Mengapa kamu ingin membunuhku?" Li Siqing memelototinya dengan marah. "Kamu membunuh Kaisar Agung. Aku ingin membalasnya." "Bagaimana kamu tahu aku membunuh Kaisar Agung?" "Aku melihatnya dengan mataku sendiri." Yang Kai menurunkan matanya dan berkata dengan ringan, "Apa yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri mungkin tidak benar." "Apa yang saya lihat? Apakah kamu membunuh Kaisar Agung?" Li Siqing tiba-tiba menangis. Air mata mengalir di wajahnya. Saat dia menangis, niat membunuhnya langsung menghilang. Matanya memerah saat dia bertanya, "Mengapa kamu membunuhnya?" "Mengapa?" Pukulan yang dia lempar tidak memiliki kekuatan lagi. Jika seseorang yang tidak tahu lebih baik melihat ini, mereka akan mengira dia sedang menggoda. Yang Kai terdiam. Mengapa dia membunuh Kaisar Agung? Jika dia tahu bahwa targetnya adalah Ming Yue, dia tidak akan begitu tegas. Sayangnya, Ming Yue sudah meninggal, jadi tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Reaksi Li Siqing normal. Setiap pembudidaya batas bintang yang melihat adegan ini kemungkinan akan membunuhnya untuk membalaskan dendam Ming Yue. Belum lagi, Li Siqing adalah murid Great Emperor Flower Shadow. Jadi dia memiliki lebih banyak tanggung jawab dan kesadaran daripada kebanyakan orang. Yang Kai tidak bisa menyalahkannya untuk apapun. Dia juga tidak akan menyalahkannya. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena tidak cukup kuat untuk melindungi Ming Yue. Kelainan di sini dengan cepat menarik perhatian Lao Ke dan yang lainnya. Semuanya menatap dengan mata terbelalak. Boya sepertinya memahami sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sementara Li Siqing masih menangis, Yang Kai mengangkat tangannya dan membuatnya pingsan. Sambil memeluknya, dia memberi isyarat kepada Boya dan memerintahkan bahwa dia pergi. Boya diam-diam mengambil Li Siqing yang tidak sadar, mengangkatnya di pinggang dan dengan cepat menghilang. Semuanya bubar. Yang Kai melambaikan tangannya dan berjalan menuju kamarnya. Mendorong membuka pintu, Yang Kai masuk dan melihat Yu Rumeng berbaring malas di tempat tidur. Tangannya bertumpu di pipinya. Dia tidak mengenakan pakaian apapun. Hanya kerudung tipis yang menutupi tubuhnya. Sosok cantiknya samar-samar terlihat, membuat darah seseorang mendidih. Saat mata mereka bertemu, Yu Rumeng tersenyum dan berkata, "Dia ingin membunuhmu. Apakah kamu akan membiarkannya pergi begitu saja? Apa yang harus diperhitungkan dengannya?" Sepasang mata Yang Kai melesat ke sekitar tubuh Yu Rumeng saat dia naik dan berbaring di belakangnya. Satu tangan memegang pinggangnya sementara yang lain menggodanya tanpa basa-basi. Yu Rumeng meraih tangan besar itu dan mengerutkan kening. "Tenang, aku tidak tahan lagi." Yang Kai menutup telinga terhadap kata-katanya dan meniup ke telinganya saat dia membebaskan dirinya dari genggamannya dan menutupi tubuh lembutnya dengan miliknya. Menggosoknya dengan kuat. Dia terkekeh. "Kamu adalah Demon Saint. Tentunya kemampuan pemulihanmu tidak terlalu buruk."
Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Yuru Meng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tetapi dia masih menutup matanya dan bersandar. Aku ingin menimbulkan masalah. Setelah Yang Kai selesai berbicara, dia menggigit bahunya, menyebabkan Yuru Meng berteriak. Suasana di ruangan itu cukup ramai dan dipenuhi dengan bau aneh. Saat hujan dan awan berangsur-angsur mereda, tubuh T, E, L, A, N, J, A, N, G Yuru Meng diwarnai merah samar saat dia berbaring di dada lebar Yang Kai seperti anak kucing. Rambut hitamnya acak-acakan saat dia berbisik. Pria bau, apakah kamu puas sekarang? Yang Kai mengelus pantatnya yang bundar dan menyeringai. Jika saya bisa melakukan ini sekali sehari, saya akan benar-benar puas. Yuru Meng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memelototinya sebelum meninju dadanya. Dalam mimpimu. Ini adalah kasus khusus. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhku lagi. Tidak mungkin kan? Mata Yang Kai melebar dan tangannya membeku saat dia menatap matanya yang indah. Apa artinya ini? Tidak ada. Yuru Meng duduk lagi dan tersenyum. Bukannya kamu tidak bisa memilikiku. Ketika kamu menjadi Demon Saint ke-13 wilayah iblis, saya akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Yang Kai menghirup udara dingin. Berapa tahun lagi? Setelah mengubah kekuatannya, dia sekarang hanyalah Raja Iblis tingkat tinggi. Diikuti oleh Half Saint dan kemudian Saint Iblis. Meskipun hanya ada 2 langkah, kedua langkah ini adalah yang paling sulit untuk ditembus. Bahkan lebih sulit daripada dia menerobos ke Raja Iblis tingkat tinggi. Yuru Meng berkata, terserah kamu. Jangan seperti itu. Yang Kai tanpa malu-malu menangkup wajahnya dengan tangannya dan berkata dengan serius. Kamu bercanda denganku, kan? Ekspresi Yuru Meng menjadi sangat serius saat dia berkata dengan serius. Aku tidak bercanda. Di masa lalu, ketika kita tidak mencapai titik ini, saya tidak akan peduli tentang kamu. Memungkinkan kamu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Tetapi sekarang kamu adalah laki-laki saya. Kamu harus memiliki kualifikasi untuk menjadi layak bagi saya. Saya seorang Demon Saint. Hanya Demon Saint yang layak untuk saya. Yang Kai terdiam sejenak. Meskipun kata-kata ini tidak terdengar menyenangkan, itu adalah kebenaran. Kekuatan pria Demon Saint terlalu rendah. Yang konyol. Membunuh Ming Yue berdampak besar padamu? Yuru Meng bertanya pada Yang Kai. Dia masih Kaisar Agung? Yang Kai mengerutkan kening. Lagi pula aku berasal dari batas bintang. Yuru Meng berkata. Bahkan jika kamu tidak membunuhnya, orang lain akan melakukannya. Sejak dia jatuh ke wilayah iblis, mustahil baginya untuk melarikan diri dan dia ditakdirkan untuk mati di sini. Sama seperti bagaimana kita Saint Iblis tidak akan dengan mudah memasuki batas bintang. Jika kita dikelilingi oleh Kaisar Agung itu, aku khawatir kita tidak akan bisa lolos dari kematian. Tentu saja aku tahu. Yang Kai mengangguk ringan. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tiba-tiba menjadi iblis? Yuru Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, di batas bintang, meskipun Yang Kai telah mengalami penyimpangan Qi dan telah mengembangkan atribut iblis, situasinya tidak terlalu serius. Kekuatan di tubuhnya masih Kaisar Qi. Tetapi ketika Yang Kai menggunakan kekuatannya, itu telah mengungkapkan Qi iblis yang sangat murni, seperti ras iblis sejati. Omong-omong, aku baru saja akan bertanya padamu. Yang Kai mengerutkan kening. Ketika aku mendapatkan kesempatan Kaisar Agung untuk melarikan diri, auraku berfluktuasi dan aku tidak punya pilihan selain kembali ke Cloud Shadow untuk menerobos. Tetapi ketika aku menerobos, setelah menjelaskan secara singkat apa yang terjadi padanya, ekspresi Yuru Meng tiba-tiba berubah. Kamu mengatakan bahwa ketika kamu menerobos, bayangan hitam aneh menyelinap ke laut pengetahuanmu? Itu benar. Bayangan hitam itu sangat aneh dan hampir tidak bisa dihancurkan. Saya bahkan tidak tahu kapan itu bersembunyi di dekatnya. Tetapi ketika saya tidak memperhatikan, itu menyelinap ke laut pengetahuan saya. Setelah saya membunuh bayangan hitam itu, laut pengetahuan saya terkontaminasi oleh atribut iblis dan saya mampu menyerap Qi iblis, menyebabkan kekuatan saya mengalami perubahan yang luar biasa. Yuru Meng bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena tidak bisa dihancurkan, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Yang Kai berkata, laut pengetahuanku pernah berisi sejumlah serangga pemakan jiwa, dan serangga pemakan jiwa inilah yang perlahan-lahan membuatnya mati. Serangga pemakan jiwa, Yuru Meng berseru, merasa sangat terkejut dengan serangga pemakan jiwa Yang Kai. Bayangan hitam apa itu? Yang Kai bertanya. Sulit untuk mengatakannya, Yuru Meng perlahan menggelengkan kepalanya. Meskipun aku punya beberapa tebakan, tidak mungkin untuk memverifikasinya sebelum melihat bayangan hitam itu. Apa tebakanmu? Yuru Meng menyodok dada Yang Kai dan berkata, jangan banyak bertanya. Kamu akan tahu di masa depan. Tanpa menunggu Yang Kai mengajukan pertanyaan lagi, dia tiba-tiba memelototinya dan mengubah topik pembicaraan.
Keberuntunganmu cukup bagus. Kamu memperoleh kesempatan dari Kaisar Agung dan menerobos kemacetanmu. Sekarang, bahkan kultivasi jiwa kamu telah melonjak, kan? Petik 2. Yang Kai menyeringai. Kamu sudah tahu? Yuru Meng mendengus. Menurutmu mengapa aku mencoba menghentikanmu berkali-kali di masa lalu? Itu semua karena saya takut kamu tidak akan mampu menahan tekanan dari lonjakan tiba-tiba dalam kekuatan jiwa kamu. Jika bukan karena tampangmu yang menyedihkan, kamu tidak akan berhasil. Menyedihkan, dari mana ini berasal? Yang Kai agak terdiam. Tetapi manfaat yang diperolehnya dari Yuru Meng jelas. Jadi dia tidak bisa repot-repot berdebat dengannya. Merenung sejenak, Yang Kai berkata, saya merasa jiwa saya tidak hanya tumbuh secara signifikan, tetapi juga tampaknya telah mendapatkan sesuatu yang lain. Yuru Meng mengangguk ringan dan berkata, apa yang saya kuasai adalah teknik mantra. Ini juga merupakan kemampuan ilahi bawaan dari ras suci bus saya. Jadi di masa depan, kamu akan memiliki ketahanan yang besar terhadap teknik rahasia jiwa ilahi yang serupa. Mari kita begini. Bahkan jika Saint Iblis dan Kaisar Agung itu ingin menggunakan teknik rahasia jiwa ilahi untuk berurusan denganmu, itu akan sangat sulit. Petik 2. Mata Yang Kai berbinar ketika dia mendengar ini. Ada hal yang bagus? Ini setara dengan memiliki kemampuan kekebalan bawaan. Bahkan Kaisar Agung dan Saint Iblis kesulitan untuk menghadapinya. Apalagi Half Saint. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di mata Yang Kai. Beberapa hal harus diselesaikan. Yuru Meng berkata. Namun, itu hanya terbatas pada teknik rahasia jiwa ilahi dari teknik pesona. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang Kai menyeringai. Apakah kamu ingin membalas dendam untuk Ming Yue? Yuru Meng tiba-tiba bertanya, menyebabkan tubuh dan senyum Yang Kai langsung menegang. Tepat saat dia hendak berbicara, sebuah tangan kecil menutupi mulutnya dan Yuru Meng melanjutkan. Bukannya aku ingin mengorek pikiranmu. Hanya saja ketika kamu menerima kekuatan yin primordialku, indera ilahi kita menyatu dan aku sedikit banyak bisa melihat melalui pikiranmu. Membuatku tahu bahwa kamu tidak benar-benar datang ke wilayah iblis untukku. Kamu datang ke wilayah iblis mungkin untuk Ming Yue, kan? Tubuh kaku Yang Kai perlahan rileks. Karena Yuru Meng telah mengatakan begitu banyak, tidak ada gunanya menyangkalnya. Jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, ya, saya memang datang ke wilayah iblis untuk senior Ming Yue. Yuru Meng segera mengatupkan giginya dan berteriak, kamu berbohong padaku. Saat dia berbicara, dia mengarahkan jari giok ramping ke dada Yang Kai. Ki iblis di ujung jarinya berdenyut saat aura berbahaya langsung menyebar. Yang Kai tersenyum pahit. Apakah kamu akan membunuhku? Yuru Meng berkata dengan penuh kebencian. Kamu pikir aku tidak tega membunuhmu? Yang Kai menghela nafas dan perlahan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu bisa melakukannya. Saat dia berbicara, dia menutup matanya dan membiarkan Yuru Meng melakukan apa yang dia mau. Gigi Yuru Meng bergetar saat ki iblis di ujung jarinya menyebar sedikit demi sedikit, berubah menjadi ki tajam yang menembus kulit, daging, dan darah Yang Kai menuju jantungnya. Dalam sekejap, darah mengalir dari dada Yang Kai. Namun, ketika dia hanya setengah inci dari vena jantung, Yuru Meng berhenti. Yang Kai membuka matanya dan menatapnya dengan puas sebelum berbalik dan menekannya ke bawah. Mengabaikan darah yang mengalir dari dadanya saat dia tertawa. Aku tahu kamu tidak tahan berpisah denganku. Meskipun Yuru Meng adalah Saint Iblis, dia masih seorang wanita. Jadi dia secara alami akan memiliki perasaan aneh terhadap pria yang telah mengambilnya untuk pertama kali. Selain itu, mereka berdua memiliki teknik rahasia segel hati untuk menahannya. Jadi bagaimana dia bisa benar-benar membunuh Yang Kai? Mengatakan demikian, Yang Kai menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya yang penuh. Namun, dia segera mengangkat kepalanya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Mulutnya dipenuhi dengan bau darah, hanya untuk digigit dengan kejam oleh Yuru Meng, bahkan menggigit lidahnya. Apakah menyenangkan menipu orang? Yuru Meng menatapnya dengan dingin. Sikap wanita ini berubah secepat membalik buku, menyebabkan Yang Kai merasa agak bingung. Yang Kai menutup mulutnya dan bergumam, jangan gigit aku. Kamu memintanya. Yuru Meng dengan dingin mendengus. Aku berkata, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku lagi. Apakah kamu serius? Yang Kai tercengang. Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Yuru Meng mengangkat kakinya dan menendang Yang Kai ke samping. Ketika dia bangun, pakaiannya terbang ke arah tubuh T, E, L, A, N, J, A, N, G-nya. Dan pada saat Yang Kai kembali ke akal sehatnya, dia hampir berpakaian lengkap. Dada Yuru Meng naik turun saat dia menatap Yang Kai dari sudut matanya. Biarkan aku bertanya padamu. Apakah hatimu di alam iblis atau batas bintang? Pertanyaan ini terlalu tajam. Jadi Yang Kai terdiam beberapa saat sebelum bertanya. Jadi bagaimana jika itu untuk batas bintang?
Jadi bagaimana jika itu untuk wilayah iblis? Yuru Meng berkata, jika hatimu ada di wilayah iblis, semuanya akan beres. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu naik ke posisi Saint Iblis ke-13. Jika hatimu berada di batas bintang, aku tidak akan lagi peduli dengan hidup atau matimu. Petik 2. Yang Kai tersenyum pahit. Jika saya memberitahu kamu bahwa hati saya ada di wilayah iblis, apakah kamu akan mempercayai saya? Jika Yu Rumeng tidak memahami pikiran Yang Kai, jaminan ini tidak akan menjadi masalah. Tetapi dengan fusi Divine Sense sebelumnya, Yu Rumeng tidak akan mempercayainya. Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, Yu Rumeng berkata, kamu benar-benar menjadi iblis dan kekuatan di tubuhmu telah diubah menjadi ki iblis. Bahkan jika kamu kembali ke batas bintang, apakah mereka akan menerima kamu? Kenapa kau begitu keras kepala? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, kekuatan di tubuhku tidak berarti apa-apa. Sebagai kultivator, kami hanya peduli dengan hati kami. Selama kita memiliki hati nurani yang bersih, mengapa kita harus takut pada guntur surgawi? Mendengar ini, Yu Rumeng tercengang. Yang Kai memukul saat setrika masih panas dan berkata, mengapa kamu tidak membantuku, Rumeng? Jika saya mendapat bantuan kamu, saya pasti akan menjadi seperti harimau dengan sayap. Saya tidak perlu menjelaskan situasi wilayah iblis kepada kamu. Tetapi kamu harus tahu bahwa dunia ini sakit, dan berbagai benua secara bertahap menghilang. Gerbang dunia juga tidak stabil, dan suatu hari, wilayah iblis akan runtuh. Jika Demon Rache ingin menemukan jalan keluar, mereka harus sepenuhnya menempati Star Boundary. Tetapi bagaimana Star Boundary bisa begitu mudah untuk diduduki? Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, dan kedua dunia besar akan menderita kerugian besar. Yu Rumeng berkata, ini adalah hasil yang tidak dapat dihindari. Dari saat dua lorong dunia dibuka, itu akan menjadi Star Boundary mati, atau Demon Territory mati.